Aku kerja sebagai penjaga pabrik di salah satu pabrik di kota yang bergerak di bidang garmen. Aku kerja sebagai penjaga pabrik sudah sekitar 3 tahun dan dikenal sebagai penjaga pabrik yang gak kenal takut. Teman-teman di pabrik lama sering memujiku karena berani patroli malam di gudang-gudang gelap, bahkan di area yang katanya angker, karena aku sama sekali nggak pernah bertemu dengan hal-hal berbau mistis. Tapi reputasi itu mulai goyah ketika bos memindahkanku ke cabang pabrik yang baru. Kebetulan, cabang pabrik garmen yang baru ini terletak di pinggiran kota yang berdiri di lahan kosong yang punya sejarah kurang jelas. Ada yang bilang dulu tanah itu cuma lahan kosong, bekas tempat pembuangan sampah. Tapi ada juga desas-desus bahwa tanah itu bekas kuburan liar untuk mengubur orang-orang tanpa identitas. Aku gak memperdulikan sejarah tempat ini. Aku cuma menjalankan pekerjaanku sebagai penjaga pabrik. Aku ditugaskan bersama 2 penjaga lain, Amar dan Udin. Kebetulan aku sering kebagian shift malam, entah itu dapat jatah jaga bareng Amar atau bareng Udin. Malam pertama di pabrik baru terasa biasa. Aku patroli keliling area pabrik, masih terdengar suara mesin-mesin garmen berdengung pelan karena ada buruh yang kerja shift malam. Penerangan cukup terang, ada lampu neon yang menerangi lorong-lorong pabrik yang panjang. Tapi saat patroli, setiap kali melewati gudang belakang, aku mencium aroma gosong yang menyengat. Awalnya, kupikir itu bau berasal dari rumah warga yang ada di belakang area pabrik. Tapi aku baru sadar kalau aroma itu selalu muncul di tempat yang sama, di lorong gudang yang remang-remang dengan dinding beton yang lembab dan bau apek. Aku gak terlalu memikirkannya sampai kejadian di malam yang ketiga. Saat patroli, aku melihat sesosok perempuan berdiri di ujung lorong gudang. Rambutnya panjang, gaunnya putih, dan dia berdiri membelakangiku. Aku kaget karena aku berpikir itu maling atau penyusup. Aku berteriak sambil menyalakan senter ke arahnya dan lari mengejar perempuan itu. Tetapi saat sampai di ujung lorong, dia tiba-tiba lenyap. Cuma ada dinding kosong dan aroma gosong yang begitu kuat sampai membuatku mual. Aku menggosok mataku sambil meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi, meskipun bulu kuduku sudah berdiri. Keanehan masih berlanjut di hari berikutnya. Waktu aku sedang duduk di ruang CCTV, layar-layar menampilkan lorong-lorong kosong. Tiba-tiba, aku mendengar suara perempuan menangis dari arah lorong depan ruangan jaga. Suaranya pelan, seperti isakan yang tersendat. Aku pun keluar dengan senter di tangan, tapi lorong itu kosong. Tangisan itu semakin keras, seolah berasal dari segala arah, menggema di dinding-dinding beton. Aku menelan ludah. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin yang tak wajar. Saat aku berbalik untuk kembali ke ruangan, badanku membeku. 3 meter di depanku, berdiri sosok perempuan bergaun putih. Rambutnya panjang hingga menyentuh lantai. Wajahnya pucat seperti kapur, matanya putih tanpa pupil, dan senyumnya lebar hingga ke telinga. Tiba-tiba dia tertawa melengking. Aku berteriak sambil lari keluar, mencari Udin yang sedang patroli di depan. Udin bingung melihatku yang sudah keringat dingin dan lari-larian. Dia kira ada maling. Aku cerita ke Udin kalau barusan aku melihat kuntilanak di lorong depan ruang jaga. Tapi Udin malah ketawa. Kebanyakan nonton film horor kamu, Di. Ini pabrik baru dibangun. Mana ada kuntilanak. Ngada-ngada aja kamu ini, kata Udin. Aku mencoba mengabaikan kejadian itu. Tapi gangguan itu gak berhenti, bahkan terus menerorku. Hampir setiap shift malam, aku mendengar suara-suara aneh. Kadang suara tangisan, senandung lembut seperti nyanyian pengantar tidur, atau derap langkah kaki orang di koridor. Tapi saat aku memeriksanya,
Nggak ada siapa-siapa alias kosong. Mesin-mesin garmen yang mati pun kadang berdiri sendiri, seolah ada yang memainkannya. Aku berusaha fokus pada pekerjaanku, tapi sosok kuntilanak itu sepertinya nggak suka diabaikan. Malam berikutnya, saat patroli di gudang penyimpanan kain, aku mendengar suara berisik dari atap. Aku kira itu kucing yang mengejar tikus, jadi kuarahkan senter ke atas dengan niat mau mengusirnya. Saat aku mendongak ke arah atas, tiba-tiba dari celah atap yang bolong, muncul kepala perempuan berambut panjang dengan posisinya yang terbalik. Matanya menatapku, dan dia cekikikan dengan senyum lebar. Itu kuntilanak yang aku lihat di lorong ruang jaga beberapa waktu lalu. Aku kaget dan langsung lari ke gudang. Makin hari, gangguan itu mulai mengikutiku sampai keluar pabrik, alias menerorku sampai ke rumah. Suatu malam saat sedang tidur, aku mimpi sedang berjalan di koridor pabrik. Di ujung lorong, ada perempuan bergaun putih melambai padaku, tetapi wajahnya agak samar. Aku mengikutinya ke gudang belakang. Di situ, aku bisa melihat wajahnya cantik, rambutnya panjang, dan dia tersenyum seperti mengajakku ke suatu tempat. Entah kenapa, di mimpi itu, aku merasa seperti dia mencoba memelukku. Tangannya dingin seperti es. Tapi ada yang salah. Awalnya baunya harum seperti aroma melati. Tetapi, tiba-tiba berubah jadi bau busuk. Aku menolak dan memberontak, berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba, aku terbangun di ranjangku, dan bajuku sudah basah kuyup karena keringat. Aku melihat ibuku berdiri di sampingku. Wajahnya khawatir. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi? Dan kenapa aku memimpikan dia? Di, kamu ngigau ya? Teriak-teriak kayak orang kesurupan, kata ibu dengan wajah paniknya. Kesurupan? Tapi aku cuma bisa mengangguk lemas. Nggak bisa menceritakan apa yang barusan ku alami. Pagi harinya, saat hendak mandi, aku melihat cermin. Di dada kananku ada bekas cakaran merah panjang, seperti digores kuku tajam. Aku menduga kalau cakaran itu datang dari sosok di dalam mimpiku yang semalam. Teror saat di rumah nggak cuma terjadi sekali itu saja. Pernah di malam yang lain, aku terbangun tengah malam di rumah, aku merasa ada yang aneh. Seperti ada orang di sampingku. Aku menoleh ke samping dan kaget karena sosok kuntilanak yang sering aku lihat di pabrik udah berbaring di sampingku dengan wajah pucatnya dan senyum lebarnya yang membuatku merinding. Aroma busuk langsung memenuhi ruangan. Aku menjerit, melompat dari ranjang, dan saat menyalakan lampu, sosok itu mendadak hilang. Tetapi bau busuknya masih tersisa. Kesalahan apa yang membuatku diteror seperti ini? Sepertinya aku tak pernah mengusiknya. Mentalku makin hari mulai goyah. Aku jadi mudah marah, sulit tidur, dan selalu merasa diawasi. Kadang aku merasa depresi dan menangis karena stres menghadapi teror kuntilanak itu. Suatu hari, aku dapat jatah jaga shift malam bareng Amar. Aku memberanikan diri tanya pada Amar soal pabrik ini. Ternyata yang mengalami kejadian aneh bukan cuma aku, tapi Amar juga. Tapi apa yang dialami Amar enggak se-ekstrim yang aku alami. Aku sih nggak pernah lihat apa-apa Ndi. Tapi waktu shift pagi, pernah kecium bau busuk, nggak hilang-hilang di ruangan jaga, sama dengar suara perempuan cekikikan waktu shift malam, kata Amar. Berarti benar kan, kalau hanya aku saja yang diganggu secara terang-terangan. Apa memang belum gilirannya saja? Tapi ini aneh. Sudah sebulan aku tugas jaga di pabrik ini. Akhirnya puncak dari segala teror terjadi di malam ini. Saat hujan deras dan aku jaga pabrik sendirian karena Amar izin sakit. Aku sedang berada di ruang jaga. Namun tiba-tiba lampu mati total. Layar CCTV gelap
dan hawa di ruangan berubah dingin. Aku mengambil senter dan berjalan ke meteran listrik di dekat gudang. Di tengah jalan, aku mendengar suara tangisan sesunggukan. Awalnya jauh, tetapi semakin lama semakin dekat, seperti ada di belakangku. Udara yang tadinya biasa saja berubah jadi makin dingin hingga menusuk tulang, membuat bulu kudukku merinding. Lalu aku mencium bau-bau aneh, campuran bau gosong dan bau busuk yang menyengat, seperti daging terbakar. Aku berusaha tidak peduli, tetapi bau itu semakin menyengat. Dengan tangan gemetar, aku berhasil menyalakan meteran. Lampu menyala, dan aku menoleh ke sudut ruangan. Di sana aku melihat kuntilanak itu berdiri, tetapi kali ini wujudnya jauh lebih mengerikan. Wajahnya hitam gosong, kulitnya terkelupas seperti bekas terbakar, bola matanya hampir keluar, dan lidahnya menjulur hingga ke dada. Aku bergidik saat melihatnya. Dia melangkah mendekat, suara cekikikannya bergema di kepalaku. Aku gak bisa bergerak, tubuhku seperti ada yang mengunci. Kini, aku hanya bisa menatapnya dengan kengerian. Sampai akhirnya, aku berhasil menggerakkan kakiku dan lari keluar pabrik. Nafasku tersedak saat aku berhasil melarikan diri. Kupandangi pabrik yang kini berada di hadapanku, sungguh mengerikan. Keesokan harinya, aku menemui Ustadz Amin, seorang ulama yang terkenal di kampungku. Dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, aku menceritakan semua yang kualami karena aku sudah depresi menghadapi teror ini. Kata Ustadz Amin, sosok kuntilanak di pabrik yang menerorku itu suka padaku sejak hari pertama kedatanganku di pabrik itu. Dia menunjukkan wujud mengerikan. Karena marah, aku mengabaikan dan menolak ajakannya bercinta di mimpi. Sontak, aku terdiam dan mengingat mimpi beberapa waktu yang lalu. Aku bertanya ke Ustadz Amin, kenapa kuntilanak itu bisa suka kepadaku? Kuntilanak itu sudah lama ada di tanah itu, sebelum pabrik itu didirikan. Dia suka sama kamu karena kamu punya darah wangi, dan kamu sering keliling pabrik sampai ke lokasi yang merupakan tempat tinggalnya dia. Jadi, dia merasa kalau kamu yang sering mengunjunginya. Tapi kan itu emang kerjaan saya, Pak Ustadz. Saya keliling pabrik karena itu tugas saya, bukan mau nyari kuntilanak. Aku gak bisa menahan rasa amarah bercampur kesal karena teror kuntilanak itu. Akhirnya, Ustadz Amin memberiku tasbih dalam bentuk gelang supaya aku bisa memakainya di saat-saat genting nanti. Semoga saja ini bisa membantu. Kamu gak perlu takut, Andi. Pakai selalu gelang tasbih ini dan biasakan baca doa sebelum masuk pabrik. Jangan tunjukkan ketakutan, dia akan makin kuat kalau kamu takut dan lemah iman. Sejujurnya, aku sudah gak mau lagi kerja di pabrik itu. Karena meskipun aku sudah menjalankan saran dari Ustadz Amin, kuntilanak itu sekali dua kali masih menampakkan diri walau gak se-ekstrim dulu. Tetapi karena tuntutan ekonomi memaksaku tetap bekerja di pabrik itu. Sampai sekarang, gangguan gak sepenuhnya hilang. Aroma gosong, kadang campur bau busuk, masih sesekali tercium. Dan kadang, aku mendengar senandung di kejauhan. Namun, setidaknya teror fisik sudah berkurang. Makin lama, aku sudah terbiasa dengan kengerian ini. Aku tetap bekerja di pabrik ini, sambil terus membaca doa dan memakai gelang tasbih tiap patroli. Tetapi, setiap langkahku di pabrik itu masih terasa seperti diintai oleh kuntilanak itu sampai sekarang. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.